Saat itu gereja itu lebih banyak orang Tionghoa. Sekarang ini saya bisa merasa bahwa ada hope karena banyak orang keriting-keriting sama seperti saya. Tapi waktu saya datang tidak banyak yang keriting-keriting, tidak banyak yang hitam. Yang hitam keriting itu sapang saya Leo, lalu sekretaris Om Anton. Ketika saya masuk bertemu dengan mereka berdua, saya langsung merasa betah. Saya langsung merasa bahwa saya bukan seorang asing. Saya imam baru beberapa tahun, imam muda, imam yang belum tahu apa-apa tentang menjalankan paroki. Saya pengalaman di Brasil, tapi saya cuma 1 tahun imam. Kemudian di Papua itu kampung, datang di Andalas, ketakutan luar biasa. Saya waktu itu ketemu dengan Pastor Maris, dan pertemuan pertama itu yang membekas sampai saat dia pergi. Makanya selalu ada ikatan batin khusus dengan Pastor Maris. Mungkin karena itu Pastor Maris yang juga sering mengundang saya kemarin. Apakah karena urusannya dengan Pastor Maris atau gimana, saya tidak tahu. Jadi begitu datang saya rasa Om Anton ini sudah mulai berbagai imam, mulai bule, Pastor Mark Vandenberge, dan ketika saya mau ambil alih itu juga ditutup oleh seorang bule, Josh Van Roy. Mereka sekarang lagi mungkin lagi minum bir di surga ditemani Om Anton. Saya datang, Om Anton ini orang yang tahu, dia tahu semua orang, dia tahu pastoral, dia tahu segala macam di sini. Saya tidak tahu apa-apa. Tapi Om Anton benar-benar seorang sekretaris segala. Apa yang kita tahu kadang menjadi kekuasaan. Lalu ketika itu menjadi kekuasaan, kadang kita membuat itu untuk diri kita. Tapi Om Anton tidak. Om Anton itu dia selalu tahu dia punya tempat di mana sebagai seorang sekretaris. Makanya dia menjalankan pekerjaannya dia on time, selalu pada waktunya, tidak pernah tidak. Itu disiplin hidup Om Anton luar biasa. Dia gak pusing, istrinya marah-marah, pokoknya urusan ke gereja, udah janji, dia pasti kalah. Yang kedua, sering kalau orang kerja di gereja, suka cerewet, cerita tentang rumah macam-macam. Macam-macam. Jadi kita baru ketemu sekali, dia sekretaris, sudah tahu tentang suaminya, istrinya, macam-macam cerita. Om Anton tidak pernah. Tidak pernah dia ngomong tentang rumahnya dan tentang keluarga. Tidak pernah. Satu kata pun tidak. Ngomong dengan dia itu soal kantor dan urusan kantor. Sampai saya bilang, Om Anton, saya mau pergi rumah. Lalu dia bilang, oh, pastor mau pergi rumah? Ya. Saya makan siang. Makan siang. Saya duduk di sana rumah di Bulu Seram. Saya bilang, Om Anton, ini rumah panas begini. Ini Om Anton tinggal di sini. Iya. Kenapa Om Anton tidak bilang bahwa Om Anton selama ini tinggal di rumah panas begini? Saya bilang, buka itu panas. Itu yang saya senyum-senyum. Enggak, buka aja. Yang penting ada angin masuk sedikit. Gitu Om Anton. Selalu profesional. Dan tidak ada pernah keluar dari mulut Om Anton tidak bisa. Selalu pasti bisa. Kita mau cari permandian sampai di mana-mana, buku mungkin tidak ada di sini, dia akan cari setengah mati cara sampai ke keuskupan, sampai di mana saja, dan telepon di mana-mana. Yang penting surat baptis orang harus keluar. Itu ada. Tapi kalau Om Anton dalam menjalankan pekerjaannya, misalnya dia bilang pengumuman itu harus sudah ada sampai hari Rabu petang. Jam 12 dia jam 2 tertek dia pulang. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau kita bilang tunggu sebentar, Bapak tua tunggu. Tapi pas jam 2 dia pergi. Jam 7 tepat dia sudah datang. Dan sebagai sekretaris yang tahu banyak, yang punya pengaruh banyak, dia menuntun saya untuk menjadi seorang imam. Dia bilang, Pastor, tidak kunjung telepon. Saya bilang, kan tidak ada jadwal. Dia bilang, kunjung saja Pak. Saya bilang, itu Om Anton kasih saya. Setiap hari Minggu saya mau ada jadwal. Rukun di mana tempat doa. Jadi setiap malam, kalau saya tidak ada waktu, tidak ada kegiatan yang lain,
tiba-tiba saya muncul di Legon. Saya duduk di belakang, diam-diam, lihat orang pimpin. Begitu saya datang, mereka pada lihat-lihat, pastor yang pimpin, pastor yang pimpin. Saya bilang, tidak, silakan pimpin. Saya datang hadir. Itu Anda. Dia menuntut saya untuk menjadi dekat dengan orang-orang atas. Dia bilang, di sini ada orang begini, ada orang begini. Lalu motor itu menjadi teman saya untuk masuk di lorong-lorong mengenal banyak orang atas. Dia itu mengajarkan kepada saya untuk komitmen di dalam tugas. Dia tidak pernah tinggalkan tugas. Kadang saya lihat ini orang enggak sehat. Beberapa minggu lalu saya bilang, komandan kelihatan capek sekali. Ulang enggak? Capek loh. Dia bilang, iya belum selesai, nanti begitu bisa selesai, bisa pertama selesai, ada beberapa hal yang dia masih urus, lalu kemudian baru dia pulang. Saya bilang, komandan kelihatan capek. Bilang, komandan, meskipun capek tidak pernah mengeluh. Makanya meskipun kami dekat, ketika saya pesta di rumah, dia pasti datang. Terakhir kali dia bilang, saya tidak bisa datang. Saya bilang, tidak apa-apa, tapi dia datang. Waktu orang tua 50 tahun, dia datang. Saya senang datang juga bersama Pastor Nansel, datang juga bersama Pastor Maris, pesta di Flores waktu itu. Senang luar biasa. Tapi itu Anda, meskipun kedekatan, dia tidak pernah menuntut. Karena kita dekat, wajib datang. Makanya saya berefleksi. Saya Senin itu, saya bilang hari Senin nanti saya ada rekoleksi di rumah tiap bulan. Kali saya biasanya ada rekoleksi. Jadi saya bilang nanti harus rekoleksi. Saya dilolong ke rumah sakit. Ternyata beliau pergi. Dari beberapa hari sebelumnya, aku sudah telepon bilang bapak sakit, kasih tangan. Tapi memang sibuknya di tahun, jadwalnya terlalu ketat. Jadi rencana saya hari Senin. Ternyata Om Anton pergi. Bagi saya kepergian Om Anton dan penantian dia untuk saat terakhir penguburan menggambarkan siapa Anton itu sendiri. Anton yang selalu menyiapkan semuanya, kita tinggal tanda tangan. Makanya saya bilang, saya berdoa untuk Pastor Marcel, semoga dia menemukan seorang sekretaris yang baik. Selama ada Om Anton, nggak pernah repot apapun. Ketika tidak ada guru untuk mengajar, Om Anton pasti mengajar. Ketika tidak ada orang untuk pimpin lagu pagi hari, Om Anton pasti pimpin lagu. Om Anton selalu ada. Kita ini tidak tanda tangan surat. Sekarang ini kau mencari surat di mana? Saya mulai bayangkan ketika Pastor Marcel mulai ngomong tadi. Saya bilang mungkin dia tidak tahu rumah ini di mana, kunci di mana, apapun mau buka kotak mana, semua diterangkan oleh Om Anton. Kita ini cuma tanda tangan. Mau nikah, kita ini tanda tangan di atas altar, kita tanda tangan. Kerja kotor semua itu Om Anton. Itulah Om Anton, menyiapkan segala-galanya. Ketika semuanya sudah oke, dia tarik diri. Itu pesan saya untuk ibu, untuk adik-adik. Bapak sudah berikan yang terbaik untuk kalian. Dari tidak punya rumah sampai punya rumah, semuanya dia sediakan. Dari tidak punya motor, dia kredit beli motor itu semua. Sekarang tinggal adik-adik. Tempatnya Bapak selalu di gereja, tidak pernah dia tinggalkan gereja. Makanya melanjutkan dan menjaga nama baik Bapak. Apakah nama baik Bapak berhenti dengan Bapak? Satu tugas yang besar, tapi jangan kalian putus asa. Bapak ada di sebelah sana, dia pasti berdoa. Dalam kesulitan apapun, jangan pernah lari dari gereja. Kerinduan Bapak cuma satu, jadi anak gereja, pilih gereja, mati dalam gereja, kamu dalam gereja. Cuma itu. Jaga iman, kepercayaan, pengorbanan yang dia buat supaya kalian jadi orang Katolik yang baik. Jadilah orang Katolik yang baik. Saya bangga dengan Bapak kalian. Saya terima kasih sebagai imam muda saya ketemu dengan Pak Anton. Saya bangga, senang bahwa sebelum dia pergi saya masih ngomong-ngomong dengan dia di sekretariatnya. Saya melepaskan dia dengan penuh kesedihan, tetapi juga dengan penuh kegembiraan. Karena
Dia telah setia sampai titik akhir. Dan saya percaya dan saya imani dia kembali kepada Dia yang telah memulai segalanya dalam hidupnya. Terima kasih, Penonton, terima kasih. Dan baik-baik, saya dari pertama dengar kamu meninggal, saya cuma bilang supaya untuk istrimu, supaya untuk anak-anak. Sering saya istrimu di seberang jalan sendirian. Mungkin itulah penonton. Dia sudah siapkan mama untuk jalan sendiri. Jalan kuat-kuat, penonton tunggu. Semoga Tuhan memberkati.